Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang perbedaan alif dan hamzah. Perbedaan alif dan hamzah. Jadi untuk terlebih dahulu kita lihat bentuk alif mana, hamzah mana. Ini adalah alif dan ini adalah hamzah. Jadi ada bentuk alif seperti ini, ada bentuk hamzah seperti ini. Sedangkan hamzah itu ada banyak variasinya, tapi ini salah satu variasi dari hamzah. Untuk bentuk yang lebih lengkap kita akan lihat pada contoh. Jadi untuk selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari alif dan hamzah ini. Kita mulai dari alif. Alif yang pertama adalah tidak ada harokat, tidak ada baris. Ketika kita melihat dalam Al-Quran, alif itu memang tidak akan pernah punya baris. Kalau seandainya berbaris, itu adalah hamzah. Dan ciri alif seterusnya adalah bukan di awal. Kalau di awal itu adalah hamzah. Tapi kalau letaknya di tengah, kemungkinannya itu ada alif. Yang pasti alif bukan di awal. Kalau letaknya di awal ayat atau di awal bacaan, itu pasti hamzah. Sedangkan ciri yang seterusnya adalah sebagai tanda panjang. Jadi alif ini fungsinya sebagai memanjangkan bacaan. Nanti kita kenal dengan panjang alif. Nah, sekarang kita lihat ciri daripada hamzah. Dan terlebih dahulu hamzah ini ada pembagiannya. Ada yang pertama disebut dengan hamzah qata', dan yang kedua ada hamzah wasal. Jadi pada video ini kita akan jelaskan secara ringkas tentang hamzah qata' dan hamzah wasal. Yang mana hamzah qata' itu adalah selalu ada harokat, selalu ada baris. Dimanapun letaknya selalu ada baris. Apakah baris atas, baris bawah, depan, dan lain-lain. Dan untuk hamzah wasal itu ketika letaknya di awal itu adalah pasti dibaca. Tapi kalau letaknya di tengah-tengah itu tidak akan dibaca. Itu dia. Letaknya di awal pasti dibaca, tapi kalau di tengah-tengah itu tidak dibaca. Untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita akan lihat contoh. Kita mulai dari alif. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah. Ini alif. Alif sebelumnya baris atas. Jadi di sini fungsi alif adalah sebagai memanjangkan bacaan. Ini alif. Jadi ma ini panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif. Jadi fungsi alif di sini adalah sebagai memanjangkan bacaan. Kita baca wa mimma razaqnahum. Ma ini kita panjangkan. Wa mimma razaqnahum. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4 ini. Jadi ma ini fungsinya sama dengan tadi ini, masih memanjangkan bacaan. Ma ini panjang karena ada alif sebelumnya baris atas. Wa ma unzil. Di sini ada hamzah. Ini hamzah ya, bukan alif, karena di sini berbaris. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini dan ini. Jadi sama dengan yang di atas, alif ini fungsinya memanjangkan. La ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris atas. Fala. Dan di sini ada alif dan letaknya di tengah-tengah. Ini tidak dibaca. Kalau letaknya di tengah-tengah seperti ini, itu tidak dibaca. Dan juga di sini tidak ada harokat.
Fala taj'alu lillah. Fala taj'alu lillah. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini. Ini bukan alif, tapi nanti hamzah ini. Dan di sini sama dengan yang alif di sini, letaknya di tengah-tengah. Tidak ada harakat. Dan alif di sini fungsinya memanjangkan bacaan. Da ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris atas. Kita baca wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum. Seterusnya kita lihat untuk hamzah qata'. Bentuk hamzah qata' ada seperti ini. Ini disebut hamzah a, i, u. Yang kita contohkan di awal tadi, a, i, u. Ini hamzah. Bentuk yang kedua seperti ini. Kalau ada hamzah di atas alif atau hamzah di bawah alif seperti ini. Ini pun hamzah di atas alif. Ini adalah hamzah karena dia berbaris. Karena dia berbaris, ini hamzah, bukan alif. Dan bentuk yang ketiga ini pun hamzah. Walaupun tidak ada hamzah seperti ini pun tetap hamzah karena ada baris. Dan hamzah seperti ini ada dalam mushaf Indonesia. Seterusnya ini ada hamzah di atas ya, ada hamzah di atas waw. Yang dibaca di sini adalah hamzahnya, bukan ya-nya. Di sini pun yang dibaca adalah hamzahnya, bukan wawnya. Dan ini pun disebut hamzah. Dan sekarang kita lihat untuk contohnya hamzah yang ini dalam surah Al-Baqarah ayat 171, ini dan ini. Ini hamzahnya berbaris. Jadi kita baca. Walaupun letaknya di ujung, hamzah ini pun dibaca karena ada tanwin atas. Tanwin atas ini pada akhir bacaan mad iwad. Kita baca doa wa nidaa. Doa wa nidaa. Jadi di sini hamzah, ini hamzah, ini hamzah. Contoh untuk hamzah ini dalam surah Al-Baqarah 32, ini dan ini. Ini hamzah yang berbaris di bawah, ini hamzah yang berbaris di atas. Ini hamzah. Oke, karena dia berbaris. Kita baca innaka ant. Untuk hamzah ini masih ayat yang sama 32 dalam surah Al-Baqarah. Ini dalam mushaf Madinah, ini dalam mushaf Indonesia. Sama-sama ayat 32 surah Al-Baqarah. Jadi ini hamzah. Nampak perbedaan dalam mushaf Indonesia. Tidak ada hamzah yang seperti dalam mushaf Madinah. Ini pun hamzah, ini hamzah. Innaka ant. Innaka ant. Contoh untuk hamzah ini dalam surah Al-Baqarah 31 ini. Jadi di sini ada hamzah di atas waw. Yang dibaca adalah hamzahnya, bukan wawnya. Kita baca haula. Ini pun hamzah karena berbaris. Hamzah yang ini. Haula. Contoh untuk hamzah di atas ya ini dalam surah Al-Baqarah 15 ini. Jadi di sini ada hamzah di atas ya, yang dibaca adalah hamzahnya. Kita baca yastahzi'u. Yastahzi'u, yang dibaca hamzahnya. Ini untuk contoh hamzah qata'. Sekarang kita lihat untuk contoh hamzah wasal. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 21, ini dan ini. Jadi ini adalah hamzah wasal. Ada alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Kalau letaknya di tengah-tengah, hamzah wasal ini tidak dibaca. Sama dengan ini pun hamzah wasal. Kalau letaknya di tengah-tengah, ini kita tidak baca. Contoh
Ya ayyuhan nasu'budu. Kalau letaknya di tengah-tengah kita tidak baca. Tapi kalau kita mulai dari sini, hamzah wasl ini dibaca. Di sini ada alif lam, maka hamzah wasl ini berbaris di atas. An-nasu'budu. An-nasu'budu. Hamzah ini berbaris di atas. Kalau yang ini kembali kepada kaedah hamzah wasl. Untuk membaca hamzah wasl ini, kalau kita mulai dari sini dengan melihat huruf yang ketiga, ini ba. Huruf yang ketiga ba berbaris di depan. Jadi ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasl berbaris di depan. Maka bacanya u'budu. U'budu. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah 25. Ini ada alif, di atasnya kepala huruf shad. Ini hamzah wasl. Maka kalau letaknya di tengah-tengah, ini tidak dibaca. Kita baca wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Tapi kalau kita baca dari sini, maka hamzah wasl ini kita baca. Di sini ada alif dan lam. Maka hamzah wasl ini adalah berbaris di atas. As-solihat. As-solihat. Jadi itulah perbedaan di antara alif dan hamzah. Yang mana alif tadi adalah tidak ada harokat, letaknya bukan di awal sebagai tanda panjang. Kalau hamzah qata' pasti ada harkat atau baris. Sedangkan hamzah wasl aturannya kalau di awal itu dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Jadi baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang hamzah wasl dan hamzah qata'. Perbedaan antara hamzah wasl dan hamzah qata'. Jadi untuk terlebih dahulu kita harus tahu ciri-ciri di antara dua hamzah ini. Kita mulai dengan hamzah qata'. Cirinya adalah selalu ada harkat. Untuk hamzah qata' ini selalu ada harkat. Jadi kalau tidak ada harkat itu bukan hamzah qata'. Sedangkan hamzah wasl adalah ketika di awal, apakah di awal ayat atau di awal bacaan itu dibaca. Tetapi ketika di tengah-tengah, apakah di tengah ayat, di tengah bacaan itu tidak dibaca. Poinnya ketika di awal dibaca, ketika di tengah tidak dibaca. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh. Kita mulai dari hamzah qata'. Hamzah qata' ini ada beberapa bentuk. Yang pertama seperti ini, hamzah yang biasa kita temukan. Setelah itu ada hamzah seperti ini. Hamzah diiringi dengan alif. Ini pun hamzah juga. Hamzah, hamzah, hamzah. A, I, U. Seterusnya ada hamzah juga seperti ini. Hamzah yang seperti ini sering kita temukan dalam mushaf Indonesia. Ini pun hamzah juga. Dan ada juga hamzah yang seperti ini. Hamzah yang di atas rumah ya dan rumah waw. Ini pun hamzah juga. Sekarang kita lihat contoh untuk hamzah yang ini dalam surah Al-Baqarah 171. Ini dan ini. Jadi ini hamzah. Yang ini pun di akhir hamzah juga. Dia selalu ada baris. Kita baca doa wa nidaa. Doa wa nidaa. Ini bentuk hamzah yang pertama. Kita lihat untuk bentuk hamzah yang ini dalam surah Al-Baqarah 32. Ini dan ini selalu ada baris atau harakat. Ini hamzah, ini pun hamzah juga. Kita baca innaka ant. Innaka ant. Contoh hamzah ini ada dalam mushaf Indonesia. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Jadi dalam mushaf Indonesia hamzahnya seperti ini. Ada alif biasa.
tapi dia ada baris. Jadi kalau ada baris itu hamzah. Oke, kalau ada baris itu hamzah, bukan alif lagi. Kita baca innaka ant, innaka ant. Sedangkan untuk contoh hamzah yang di bawah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ini. Jadi ini hamzah. Ada hamzah di atas waw, ini adalah hamzah. Yang dibaca adalah hamzahnya, bukan wawnya. Kita baca haula, haula. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah 15 ini ada hamzah di atas rumah ya. Nah, ini pun yang dibaca adalah hamzahnya. Oke, ini pun hamzah juga. Kita baca yastahzi'u, yastahzi'u. Sekarang untuk contoh hamzah wasal, kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 29 ini. Jadi untuk hamzah wasal adalah tadi ketika di tengah itu tidak dibaca. Contohnya tsummastawa ila tsummas. Jadi hamzahnya kita abaikan karena letaknya di tengah-tengah. Tapi kalau kita mulai dari sini, contoh kita mulai dari sini, kita berhenti pada tsumma dan kita mulai di sini, maka hamzah ini dibaca. Cara membaca hamzah ini kembali kepada kaidah hamzah wasal. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca dari sini istawa ila, istawa. Hamzahnya dibaca ketika kita mulai dari sini. Selanjutnya contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 34 ini. Ini hamzah wasal. Di atasnya ada kepala huruf shad, ini pun sama, di atasnya kepala huruf shad. Jadi kalau ada alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Ketika di tengah tidak dibaca. Lil malaikatis judu, lil malaikatis judu. Nah, ketika di tengah tidak dibaca. Tetapi kalau kita mulai dari sini, contohnya kita berhenti pada lil malaikah dan kita mulai dari sini, maka hamzah wasal ini dibaca. Cara membaca hamzah wasalnya melihat huruf yang ketiga. Ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Kita baca usjudu, usjudu. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang hamzah wasal, yang mana ini lanjutan dari video sebelumnya. Yang mana pada video sebelumnya kita membahas tentang perbedaan antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Jadi, untuk supaya video ini berkelanjutan, maka di sini saya bahas tentang bagaimana cara kita menentukan hamzah wasal ini, supaya nanti kita dalam mencari video bisa ikut urutannya. Jadi berkenaan dengan hamzah wasal ini, bentuknya seperti ini. Ada alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Kalau kita temukan dalam Al-Quran alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Dan untuk hamzah wasal ini, yaitunya hamzah yang berada di awal dan biasanya dibaca ketika di awal kalimah. Jadi letaknya di awal. Kalau di awal itu dibaca. Apakah awal ayat atau awal bacaan, hamzah ini dibaca, itu hamzah wasal. Tapi nanti kalau letaknya di tengah-tengah, apakah di tengah ayat atau di tengah bacaan, maka itu tidak dibaca. Maka sekarang yang kita bahas ini ketika hamzah wasal ini letaknya di awal, apakah di awal ayat atau di awal bacaan.
Maka cara untuk menentukan hamzah wasal ini dengan melihat kaedah umum. Kaedah umum hamzah wasal. Karena kalau dikatakan kaedah umum bermakna ada cara kaedah khusus. Kaedah khusus ini mengembalikan kepada bentuk bahasa Arabnya. Jadi yang kita bahas pada kali ini secara umum saja. Yang pertama, jika huruf yang ketiga. Jadi kita melihat huruf yang ketiga ya. Dengan kita melihat huruf yang ketiga. Jika huruf ketiga berbaris di atas. Berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Itu yang perlu kita ingat. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Dan jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Dan jika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Ini yang perlu kita hafal. Dan di sini ada tambahannya, kalau terletak pada alif lam, maka hamzah wasal itu berbaris di atas. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Kita fokus yang pertama dulu, huruf yang ketiga berbaris di atas. Contohnya ini dalam surah Al-Maidah ayat 98 ini. Huruf yang ketiga 1, 2, 3 la. Huruf yang ketiga berbaris di atas. Maka jika huruf yang ketiga berbaris di atas, hamzah wasal berbaris di bawah. Maka ini bacanya i'lamu annallah. I'lamu hamzah wasal ini berbaris di bawah. Alif di atasnya kepala huruf shad ini hamzah wasal. Contoh yang kedua ini dalam surah At-Taubah ayat 80 ini. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal ini tidak ada baris. Maka cara untuk memberikan barisnya dengan melihat huruf yang ketiga. Maka huruf ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Istaghfir lahum, hamzah wasal berbaris di bawah. Hamzah wasal berbaris di bawah. Jadi poinnya, jika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Sekarang kita teruskan yang nomor 2. Untuk yang kedua ini, contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 61 ini. Ini hamzah wasal tidak ada barisnya, maka cara membacanya dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Yang ini. Jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca ihbitu misra. Ihbitu misra. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Maidah ayat 8 ini. Hamzah wasal tidak ada baris, maka cara membacanya dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca i'dilu huwa aqrab. I'dilu huwa aqrab. Jadi jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita teruskan yang nomor 3. Jika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Contohnya ini dalam surah An-Nisa ayat 50 ini. Ini hamzah wasalnya tidak ada baris, maka cara membacanya dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Dha berbaris di depan. Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, hamzah wasal berbaris di depan. Kita baca unzur kaifa yaftarun. Unzur kaifa
kaifa yaftarun. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 55 ini. Ini hamzah wasal, tidak ada baris, maka kita melihat huruf yang ketiga. Ain baris depan. Ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Kita baca Ud'u rabbakum tadarru'a. Ud'u, hamzah wasal berbaris di depan. Seterusnya untuk yang ini, jika terletak pada alif lam, maka hamzah wasal berbaris di atas. Contoh ini dalam surah Al-Baqarah 22 ini. Nah, ini terletak pada alif lam ya, alif lam. Tapi di sini hamzah wasal, alif di atasnya kepala huruf shad, ini adalah hamzah wasal. Maka cara bacanya alif ini atau hamzah wasal ini berbaris di atas. Kita baca Alladzi ja'ala lakum. Alladzi. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 147 ini. Untuk mudah fahamnya, hamzah wasal ini terletak pada alif lam. Alif di atasnya kepala huruf shad ini hamzah wasal. Jadi ketika hamzah wasal terletak pada alif lam, maka hamzah wasal ini berbaris di atas. Kita baca Al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu. Al-haqqu. Jadi kesimpulannya adalah kita melihat huruf yang ketiga untuk kaedah umumnya. Jika huruf yang ketiga baris di atas atau di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Jika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal baris depan. Jika terletak pada alif lam, maka hamzah wasal berbaris di atas. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.